Ada seekor anjing nih yang dikeluarkan dari sekolahannya gara-gara dia nggak lulus ujian. Jadi anjing-anjing di sini ketika sudah lulus nanti dia akan digunakan untuk membantu orang yang cacat nih guys. Anjing putih ini pengen banget nih jadi pahlawan kayak patung yang ada di sana. Anjing putih ini pun jadi sedih nih karena dia nggak bisa kayak teman-temannya yang lulus dalam ujian. Dia pun cuma bisa sedih nih guys di balik jendela. Tapi tiba-tiba dia melihat ada manusia buta nih yang sedang dalam bahaya. Anjing putih ini pun langsung segera datang nih untuk membantu orang tersebut. Lalu anjing putih ini mengarahkan wanita buta itu ke tempat yang lebih aman. Anjing putih ini baik banget ya guys. Tiba-tiba di depan sekolah udah ada kepala sekolah nih dan teman-temannya yang lain. Karena sudah membantu wanita buta tadi, anjing putih ini pun mendapatkan gelar pahlawan dan dia mendapatkan kembali alma mater sekolahnya guys. Inilah akibatnya kalau kalian pacaran online dan belum pernah ketemu guys. Jadi ceritanya cewek ini ngedate pertama nih sama pacar online-nya. Tapi pas ketemu pacarnya, cowoknya itu beda banget sama di foto. Pas pacarnya ini meluk si cewek, badannya itu bau banget guys. Terus pas mereka pesen makanan nih, si cowoknya ini gatel banget sama pelayan resto di sana. Terus pas cowoknya ini nunjukin foto-foto lamanya di HP-nya, ceweknya ini geli banget karena ngelihat HP cowoknya itu kotor. Pas cewek ini mau semprotin hand sanitizer, keburu pelayannya ini datang bawa makanan nih. Dan pas makan pun cowok ini jorok banget guys, dia nggak cuci tangan dulu, terus makannya belepotan nih. Karena udah terlanjur ilfil nih sama pacarnya itu, cewek ini pun mau pergi aja. Tapi dia malah kepleset sama hand sanitizer-nya sendiri sampai pingsan. Dan saat pacarnya ini mau ngasih napas buatan, dia kaget banget. Ada sebuah tempat nih guys yang bisa membuat orang yang sedang sedih menjadi bahagia. Tempat ini bernama Smile Spa. Tiap ada orang yang datang ke sini akan diberikan sebuah helm dengan emoticon seperti yang sedang dia alami. Setelah diberi helm, pengunjung itu disuruh memilih terapis yang akan membantu dia nantinya. Setelah memilih terapis yang diinginkan, mereka pun dibawa ke sebuah ruangan nih. Di dalam ruangan itu ada sebuah alat yang mana alat tersebut bisa bertukar perasaan dengan si terapis tersebut melalui kabel yang ditempelkan di dada dan kepala mereka nih. Dengan alat tersebut, si terapis ini jadi mengingat kembali masa-masa sedih dalam hidupnya. Semakin sedih si terapis ini, maka pelanggannya itu semakin bahagia guys. Kalau kalian gimana nih guys? Minat gak kerja di Smile Spa itu? Di dasar sebuah tebing, hiduplah batu-batu yang memiliki mata seperti manusia nih guys. Suatu hari ada seorang pendaki nih yang turun ke tebing itu. Lalu dia memacul sebuah batu yang ternyata di dalam batu itu ada sebuah berlian nih. Pendaki itu pun terus saja memacul batu yang ada di sana dan mendapatkan banyak berlian guys. Namun tiba-tiba ada sebuah batu nih yang berbicara kepadanya. Wahai manusia, kenapa engkau ini tegas sekali kepada kami? Engkau datang hanya mengambil berlian kami. Setelah itu engkau meninggalkan kami menjadi batu yang tidak berguna. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian ada seorang ilmuwan nih yang datang dan mengambil batu-batu gak berguna itu. Batu-batu yang tidak berguna itu dia kumpulkan dan dia bawa, lalu dia jual ke sebuah toko guys. Melihat batu-batu yang sangat unik itu, gadis ini berniat untuk menjualnya lagi. Wanita itu menjadikan batu-batu tersebut menjadi pajangan yang sangat cantik nih guys. Ternyata di tangan orang yang tepat, batu-batu gak berguna itu menjadi sesuatu yang sangat mahal nih guys. Ini adalah kisah sebutir beras yang ingin dimakan oleh seorang manusia nih guys. Tapi sayangnya dia selalu kalah cepat nih dibandingkan temannya yang lain. Oleh karena itu sebutir beras ini gak pernah keburu nih dipakai untuk masak. Tapi dia gak mau menyerah nih guys. Dia pun akhirnya sekarang berlatih untuk olahraga supaya dia cepat dan kuat seperti teman-temannya yang lain. Dia juga olahraga angkat beban nih supaya ototnya itu tumbuh. Walaupun dia berkali-kali jatuh, tapi itu tidak memutuskan semangatnya untuk menggapai cita-citanya agar bisa dimakan oleh manusia nih. Sampai pada akhirnya dia pun sekarang sudah berotot nih guys. Hingga akhirnya tiba saatnya manusia itu akan memasak beras lagi nih. Dengan sekuat tenaga, sebutir beras ini menerobos teman-temannya nih. Dengan kekuatannya, dia pun berhasil melompat nih ke dalam kaleng. Ternyata latihannya selama ini gak sia-sia nih guys. Akhirnya sekarang dia berhasil meraih cita-citanya untuk menjadi sebuah nasi yang sangat lezat dan dimakan oleh manusia. Saat si Tolu ini lagi asik-asikan main game, tiba-tiba emaknya itu manggil-manggil. Karena tahu nih si Tolu mau disuruh, si Tolu jadi pura-pura tidur kayak gini. Gak lama emaknya pun datang menghampiri si Tolu dan marah-marah nih. Dan emaknya pun tahu nih kalau si Tolu itu pura-pura tidur biar gak disuruh. Akhirnya karena terpaksa nih si Tolu pun bangun. Lalu
pergi ke warung dan menyebutkan belanjaan yang harus dia beli di warung tersebut. Si Tolu pun nurut dan langsung berangkat nih. Dan selama di perjalanan dia mengingat-ingat belanjaan apa yang tadi emaknya suruh. Minyak setengah liter, micin 6 saset, dan telur sekilo. Terus-terusan dia sebut kalimat itu berulang kali sampai pada akhirnya malah jadi ngeblank nih guys. Akhirnya si Tolu pun balik lagi ke rumah karena lupa nih sama belanjaan yang disuruh emaknya tadi. Ayo, kalian pernah kayak gitu juga nggak? Komen di kolom komentar ya. Hayo lo guys, kalian pernah gak nih main sampai waktu maghrib kayak gini? Saat sore hari di sebuah kampung, anak-anak laki-laki ini lagi asik main bola. Karena hari sudah mau maghrib nih, beberapa anak memutuskan untuk pulang. Tapi ada satu anak yang baju hijau ini, dia gak mau pulang. Ternyata pada hari itu dia lagi marah nih sama ibunya karena gak dibeliin HP baru. Karena gengsi buat pulang ke rumah nih, akhirnya dia main bola sendirian di lapangan sampai maghrib. Tiba-tiba ada seorang nenek nih yang duduk di pinggir lapangan dan menawarkan dia sebuah makanan. Dan di saat yang bersamaan datang ibunya nih yang khawatir mencari anaknya karena belum pulang. Tapi ternyata guys, ibunya itu nggak bisa ngelihat anaknya yang sedang duduk bersama nenek-nenek itu. Padahal anaknya itu ada di dekat ibunya tersebut. Dan pada saat itu anak tersebut nggak bisa melakukan apa-apa guys, teriak pun nggak bisa nih.